Apa kabar? Pasti memberkati atau pasti diberkati? Amin, puji Tuhan. Pertama terima kasih banyak buat Ibu Gembala dan staf yang ada untuk waktu yang diberikan kepada saya melayani pekerjaan Tuhan hari ini. Saya sangat bersuka cita sekali untuk melayani saudara. Dan kebetulan tema malam ini terkait dengan pencurahan Roh Kudus. Nah saudara, malam ini saya tidak berencana untuk memberikan satu teori ya, tapi saya ingin membawa saudara untuk melihat kronologis yang faktual ya saudara, supaya saudara dan saya itu paham apa sih sebetulnya alasan Tuhan memenuhi para murid dengan Roh Kudus. Karena yang pertama dipenuhi adalah para murid. Dan dipenuhinya para murid dengan Roh Kudus itu bukan atas permintaan pribadi murid. Itu permintaan Tuhan. Maka sebetulnya kepenuhan Roh Kudus bukan doktrin, bukan dogma. Itu kerinduan Tuhan. Nanti saya akan tunjukkan sama saudara. Nah dari situlah kemudian kita meninjau kenapa Tuhan menghendaki para murid harus penuh dengan Roh Kudus. Gitu. Ya, saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara, jadi kurang lebih alur firman Tuhan sejauh ini. Dan saya mau mulai dengan mengajak kepada saudara membaca firman-Nya di dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat 12 sampai 14. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita baca sama-sama, 2, 3. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu adalah Petrus, Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ya, sampai di sini pembacaan kita saudara. Bapak ibu saudara, sejujurnya waktu saya membaca ayat 14, hati saya berontak. Ayat 14 tolong. Sejujurnya ketika saya baca ayat ini hati saya berontak. Sebab terkadang ayat inilah yang dipakai untuk menjadi alibi, alasan. Kalau kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus, belajarlah berdoa sehati dengan tekun bersama-sama. Itu kan gak mudah saudara-saudaraku. Yang setuju katakan amin. Kalau berdoanya cuma sejam 2 jam, kalau 10 hari gimana? Masalah. Dan memang jadi masalah. Dalam satu laporan buku pintar, saudara-saudara dikatakan, awalnya mereka berkumpul di loteng Yerusalem tempat mereka menumpang itu, kurang lebih katanya sekitar 500-an orang. Tapi endingnya itu hanya 120-an orang. Artinya dari 10 hari itu yang gugur 380 orang. Bahwa gugurnya cukup banyak menunjukkan ketidaksehatian. Nah, saya tidak mau masuk ke sana. Saya mau masuk dengan sebuah pertanyaan begini. Ayat 14-nya kita ulang baca saudara-saudaraku. Dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Disitulah kemudian saya berpikir, kok bisa ya? Padahal 2 hari sebelum hari ini mereka kumpul pertama kali. Mereka tuh jemaat berontakan, mereka tuh murid berontakan. 2 hari ini saudara. Jadi saya agak tidak bisa terima juga kalau mau penuh dengan Roh Kudus tuh mesti hidup kudus dulu.
Karena murid-murid nggak ada yang kudus waktu itu. Mesti hidup benar dulu. Murid-murid nggak ada yang benar. Hari terakhir mereka dijumpai oleh Tuhan itu di Danau Tiberias. Setelah mereka mengeluarkan statement, saya berhenti jadi murid, saya berhenti jadi rasul. Saya pengen jadi nelayan lagi. Saudara tahu yang ngucap ini siapa? Petrus. Kalau kode ngomong, adiknya pasti ikut. Bahaya tuh. Para kode yang dikasih Tuhan. Jangan sembarangan lu ngomong. Adik lu pasti ikut-ikutan. Dan betul. 6 adik rohani Petrus. Orang Jawa bilang melok kabeh. Ya kan saya kan bukan Jawa. Kan cuma gitu doang. Beda sama udah protes ya saudara. Saya cuma mau kasih tahu melu kabeh. Betul, akhirnya 7 orang naik perahu tangkap ikan. Itu adalah hari pertama setelah mereka menyatakan satu statement bahwa mereka stop jadi murid. Salah, tidak salah. Mereka punya hak. Tapi dalam ikatan atau kaitan dengan pekerjaan kerajaan Allah itu bermasalah. Saya berpikir begini saudara. Berkumpulnya mereka ini para murid di Danau Tiberias itu untuk menangkap ikan dan menjadi nelayan lagi. Saya berpikir, sorry ya saudara ya. Itu adalah skenario Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sengaja mau kumpulkan mereka satu wadah dalam jumlah yang cukup banyak, walaupun tidak komplit, tapi dalam jumlah yang cukup banyak, untuk mempertanyakan satu hal. Dan pertanyaan itu terkait dengan tugas, terkait dengan tanggung jawab. Maka saya dapat pastikan rahasia hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Awalnya adalah saudara dan saya mau kembali bertanggung jawab. Kalau enggak, clear. Kok gitu? Ya, waktu Petrus menyatakan mau balik jadi nelayan, diikuti oleh adik-adiknya jadi 7 orang. Maka di dalam satu perahu itu ada 7 orang. Dan mereka kerahkan pengalaman mereka selama dulu mereka jadi nelayan. Saya pikir mereka belum lupa nebar jala bagaimana, spot-spot ikan di mana, mereka belum lupa. Karena mereka belum jauh dari lingkungan itu. Mereka dibesarkan di sana. Nah, aneh bin ajaib. Malam itu mereka tidak dapat apa-apa. Siapa yang atur? Siapa yang atur? Tuhan. Saudara, kalau Tuhan kawal rezeki saudara, sepengalaman apapun enggak bakalan dapet tuh rezeki. Kalau Tuhan punya masalah sama saudara, rezeki diumpetin, semalam-malaman saudara cari. Ikan teri jengki pun enggak bakal dapet. Jangan bicara kakap saudara-saudara kekasih. Ikan teri gak bakal nyangkut di jala kita. Dan itu menurut saya diskenariokan Tuhan untuk memojokkan situasi mental para murid. Sampai pagi mereka tidak dapat apa-apa. Akhirnya mereka berencana untuk menepi, beristirahat. Sebentar sore mereka akan menangkap lagi. Karena mereka punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Mereka harus kembali bertanggung jawab sebagai kepala keluarga masing-masing. Nah, saudara kan tahu ceritanya. Pada saat mereka mau menepi kira-kira 100 meter lagi, 2 mil kan 100 meter lagi mereka mendekati pantai, tiba-tiba ada sosok pria berteriak dari tepi pantai. Hai anak-anak, adakah lauk pauk padamu? Dijawab sama mereka, tidak ada. Semalam-malaman kami menangkap ikan, tidak dapat. Ditanya, disampaikan lagi. Kalau begitu, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan, maka engkau akan mendapatkan ikan. Saudara, perhatikan ya, ini nelayan capek nih. Nelayan begadang nih.
Nelayan yang bingung hari ini mau makan apa nih. Terus tiba-tiba ada sosok laki-laki, satu pria, dan saya yakin kalau saudara cek firman Tuhan, mereka belum kenal tuh pria siapa pada waktu itu. Belum jelas buat mereka. Dalam kondisi begini saudara, ini orang pengalaman kalau diajarin sama orang yang gak dia kenal, itu emosi bisa muncul saudara-saudara. Amin. Mungkin dia akan berteriak, tuh orang siapa sih sotoy banget. Dia gak tahu apa kita semalaman. Maybe ya saudara, saya nggak tahu saudara, apakah ada orang model begini juga dalam ruangan ini saudara-saudara. Saya nggak ngerti juga ya, tapi kalau saya lihat tampangnya saudara nggak ada saudara. Nggak ada. Maksudnya nggak ada 2, ada 5. Begitu saudara. Dia bilang, nah entah bagaimana ketika anjuran itu disampaikan, saudara tahu nggak siapa yang tebarkan jala? Nggak ada yang tahu, nggak dicatat Alkitab. Petrus sama Yohanes masih berdebat, bertanya, menatap. Ini orang siapa? Kok tiba-tiba masuk terus ngatur-ngatur kita? Dia lupa kita ini siapa? Debat bisa makin panjang saudara-saudara. Tapi tiba-tiba ada satu sosok yang tanpa kompromi, dia tebarkan saja tuh jala ke sebelah kanan. Maybe gitu saudara ya, kita tebar. Enggak, kita ke pinggir, habis nih orang gitu saudara-saudara. Yang kasih ya dong. Amin dong. Udah ditebar. Waktu dia tebar, dia tarik. Alkitab bilang ada 153 ekor ikan besar ketangkep. Dan waktu jala ditarik, hampir koyak. Pertanyaan saya, semalaman tuh ikan ngumpet di mana? Siapa yang umpetin tuh ikan? Saudara sadar nggak? Rezeki kita bisa dibuat begini oleh Tuhan, saudara. Kalau kita mulai koslet sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kasih salam kiri kanan. Koslet terus loh. Apek loh. Serius. Saudara yang rezekinya mulai seret-seret, periksa. Yang setuju katakan amin. Gereja yang keuangannya mulai seret. Periksa. Enggak, kalau yang belakangan itu bercanda. Oke. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu ikan ngumpet semua. Waktu jala ditarik dan waktu diangkat hampir koyak, tiba-tiba si Yohanes nyeletuk. Itu Tuhan. Memori Yohanes dibuka oleh Tuhan. Terus Roh Kudus mengingatkan Yohanes. Peristiwa waktu pertama kali mereka dipanggil oleh Tuhan menjadi para murid. Saudara cek di Lukas pasal 5, kejadiannya persis sama begini. Yohanes engah, bahasa kita ya saudara ya. Kalau bahasa diingatkan Roh Kudus kayaknya suci banget. Lah baru penuh Roh Kudusnya kan di loteng Yerusalem, berarti kan di situ belum apa-apa. Waktu Yohanes engah, dia nyeletuk. Itu Tuhan. Waktu Yohanes tunjuk itu Tuhan, jarak sudah sampai berapa, tinggal berapa meter saya tidak tahu. Alkitab juga tidak menjelaskan. Petrus serentak seperti didorong. Dia lepaskan bajunya, dia berenang saudara. Sampai di pinggir, dia kaget. Maka kenapa mulut para murid di tepi pantai itu keluh semua? Karena baru kemarin mereka mutung semua. Malu. Maka jangan cepet-cepet bilang mundur sama Tuhan. Malu lu. Dijeblakin sama Tuhan, dipelototin begini. Nggak bakalan bisa kita tatap-tatapan saudara. Tuhan tuh paling jago ngejebak orang. Sampai semua murid mendarat, nggak ada yang berani komen. Mereka tahu ini Yesus. Berarti dia sudah bangkit dari kematian. Mau komen, Yesus I love you. Saya yakin. Kalau Yesus itu saya keplak palanya. Kemarin lu bilang apa? Maka jaga tuh mulut. Barangan lu ngomong. Nah, gitu. Kasih salam kiri kanan. Bilang mau dikeplak lo. Bebe ngomong. Halo, amin. Bye-bye. Duh, saudara-saudara. Ketika Tuhan menerima kedatangan mereka, mereka turun dari kapal semua. Ada 7 orang terkesiap. Mereka masing-masing menatap dan berkata, Yesus.
Tapi Tuhan baik. Sebelum dia bicara hal yang serius, dia penuhi ekonomi kita dulu. Ikan dapat banyak. Amin. Sampai mendarat, ternyata ada roti dan ikan bakar buat sarapan. Maka saya pernah ingatkan sama saudara. Perayaan kebangkitan, maksud saya begini, konsumsi hari raya kebangkitan yang paling alkitabiah, roti bakar, ikan bakar. Di sini enggak. Lemper. Apaan? Enggak alkitabiah. Saudara jangan ngaku-ngaku. Lemper. Pastel. Paling top risol. Yang katanya telur rebusnya diiris tipis-tipis lagi. Orang kasih satu risol, jadi gemuk risolnya. Saudara-saudara, ketika mereka makan, mereka tidak ada yang komen. Malu. Bahasa Betawinya bilang, betul-betul dijeblakin sama Tuhan. Lu kemarin pagi ngomong apa? Sekarang mau ngomong apa depan saya? Mati gak saudara kalau kita digituin sama Tuhan? Akhirnya Tuhan pecahkan suasana. Ketika mereka sudah kenyang, ya secara mental ekonomi mereka sudah mapan lagi, sudah cukup lagi dengan 153 ekor saudara-saudara, ya kan? Lalu mereka sudah kenyang, ini baru enak diajak ngomong nih. Simon, sini. Itu. Nah ini yang diincar Tuhan nih. Maka saya bilang, sebelum seseorang berjumpa dengan Roh Kudus, beresin dulu nih pembicaraan ini sama Tuhan nih. Simon sini. Kamu benar sayang saya. Simon Cipwa. You know that Cipwa? Bohong. Kenapa? Kan saya sudah ulangi. Pagi kemarin, dia mengeluarkan statement, finish. Tapi hari ini waktu dia ditanya, kamu masih sayang saya? Sayanglah Tuhan, Tuhan kan tahu. Cipwa enggak saudara? Cipwa. Telek banget tuh pukulan tuh. Maka Tuhan pukul 3 kali, dia nangis. Kenapa? Enggak bisa berkutik. Ternyata Tuhan lebih tahu dari dia. Ya iyalah, saudara-saudara. Waktu dia ditanya, Simon apa kamu sayang saya? Tuhan engkau tahu aku sayang Tuhan. Kalau kamu sayang saya, kenapa kamu ngumpul di Danau Tiberias? Siapa yang jagain domba-domba saya? Siapa yang ngurus domba saya? Siapa yang doakan domba saya? Siapa yang kasih makan? Diam. Kepongokan saudara. Malu loh saudara kalau kita sembarangan ngomong depan Tuhan terus digituin sama Tuhan. Mau ngomong apa? Tapi ini memang strateginya Tuhan untuk mendapatkan kembali apa yang namanya tanggung jawab. Pada kali ketiga Tuhan tanya, Simon, serius kamu sayang saya? Baru dia nangis. Tuhan engkau tahu. Telek. Tuhan engkau tahu saya bohong selama ini bicara sama Tuhan. Ya sudah, jadi kamu mau balik lagi. Siap Tuhan. Maka Tuhan keluarkan nubuatan begini. Waktu engkau muda, engkau mengikat pinggangmu, engkau berjalan kemana engkau mau pergi. Tapi waktu engkau sudah menjadi tua, sudah penuh pengertian, sudah dewasa, sudah paham aturan main dan cara main Tuhan, akan datang orang lain mengikat pinggangmu dan menarik engkau pergi ke tempat di mana engkau tidak mau ada di sana. Itulah nubuatan. Nah, setelah pembicaraan itu, saudara-saudara, Alkitab bilang ada kelanjutannya. Sementara Petrus dan Tuhan Yesus dan Simon itu berjalan, ternyata Yohanes ngintilin. Saudara baca tuh di dalam Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai 23. Diikuti oleh si Yohanes. Jadi saudara, Yohanes itu kadang kepo juga saudara urusan orang. Makanya saudara tolong baik-baik. Mau dipenuhi Roh Kudus kan jangan kepo urusan orang. Nah waktu mereka ngikutin, Petrus lihat, Tuhan kalau dia gimana tuh nasibnya. Dikeplaklah Petrus. Emosi dong saudara kan. Orang lagi ngomong-ngomong serius dialihkan ke Yohanes.
Kalau aku menghendaki dia hidup sampai aku datang, itu urusan aku sama dia. Urusan kamu, ikut saya. Titik. Nggak ada amin kan? Karena kita suka nanya nasib orang. Dia gimana? Dia gimana? Masa saya diginin dong? Masa saya doang yang diginin? Dia enggak. Saudara, Tuhan cuma minta kita kembali ke tanggung jawab. Ada tanggung jawab umum sebagai murid, sebagai orang Kristen. Ada tanggung jawab khusus dalam panggilan. Selama ini bagaimana sikap saudara terhadap hal itu? Saudara tahu gak? Setelah peristiwa ini, Tuhan bilang, oke, jadi kalian mau balik lagi? Siap jadi rasul lagi? Siap jadi murid lagi? Mantap, mantap, mantap. Oke, kalau gitu tunggu di Yerusalem. Yang punya niat untuk mereka penuh Roh Kudus siapa? Tuhan. Yang punya niat saudara penuh dengan Roh Kudus siapa? Tuhan mestinya. Tunggu di loteng Yerusalem. Jangan kemana-mana. Nanti Roh Kudus akan turun, kamu akan menjadi saksi, dia akan support kamu, bla 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 bla. Oke? Tunggu. Jadi yang punya inisiatif untuk melihat para murid dan para jemaat itu penuh dengan Roh Kudus, itu Tuhan sendiri. Tuhan yang suruh mereka. Mereka nggak berkata begini, Tuhan, kalau Engkau membiarkan kami berjalan dengan kekuatan kami yang lama, kami pasti jatuh lagi. Penuhi kami dengan Roh Kudus, Tuhan. Gak ada murid ingat model begitu. Yang ingat Tuhan. Jadi kalau malam hari ini saudara rindu dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara sedang mengingatkan keinginan Tuhan sama Tuhan. Tapi saudara mesti ingat, tidak mungkin Roh Kudus itu dikirim kepada orang, sorry to say ya saudara, yang lepas tanggung jawab. Balik, kalau mau. Kalau enggak selesai. Itu dia poin malam ini. Akhirnya murid-murid mau. Dan maunya mereka itu ditunjukkan dari cara mereka mati semua. 10 dari 11 mati syahid semua. Kenapa? Mereka bertanggung jawab sampai akhir, sampai mati. Saudara melayani Tuhan ya, jangan ada istilah emeritus, pensiun. Kecuali bos saudara udah bosan sama saudara. Baru berhenti. Tapi kalau bos saudara belum bosan, berarti aturan main masih jalan tuh. Tanggung jawab masih dikejar. Gitu. Yang namanya tanggung jawab kan kadang-kala kan enak, kadang-kala nggak enak. Telan aja. Emang Tuhan buta apa urusan mau begitu? Adalah salah ketika ketika kita berbicara tentang tanggung jawab, kita membayangkan yang enak-enak saja. Berarti saudara tidak berkembang kalau begitu berpikir dong. Saya tidak yakin saudara berpikir seperti itu. Namanya tanggung jawab saudara ya tanggung jawab. Yang setuju katakan amin. Maka tunggulah mereka di Yerusalem. Makanya saya bilang, waktu mereka sudah selesai urusannya sama Tuhan, Tuhan sudah pulihkan posisi mereka mau kembali bertanggung jawab. Lalu Tuhan katakan, tunggu di Yerusalem 10 hari. Berarti kan mereka tuh baru bertobat di hari pertama. Mereka pergi ke Yerusalem 1 sabat perjalanannya. Maksudnya 1 hari sabat gitu saudara kasih. Sampailah mereka di Yerusalem. Itu hari yang sama. Lalu mereka berdoa 10 hari. 10 hari. Hari pertama mereka dari Bukit Zaitun ke Yerusalem 1 hari perjalanan. Tunggu 10 hari baru 11 hari. Di hari ke-11 mereka penuh Roh Kudus. Saya mau tanya sama saudara. Kapan mereka hidup kudusnya? 10 hari bos. Gak ada. Kuncinya apa kalau gitu? Tanggung jawab. Yang lain cuci tangan kayak Pilatus. Biarin aja. Itu urusan dia sama Tuhan. Ngapa kita mesti kepo? Urus aja urusan tanggung jawab kita orang masing-masing. Orang mau ngatain apa? Ya resiko tanggung jawab. Orang mau muji apa? Ya resiko tanggung jawab. Yang namanya tanggung jawab kan saudara, nggak semuanya orang setuju sama kita. Suka sama kita. Dukung sama kita. Betul gak saudaraku yang kasih? Yang setuju katakan amin. Kasih salam kiri kanan saudaraku.
Gak usah ngomong, diam aja. Itu udah bahasa paling dalam. Ya, amin ya, saudara. Baru hari ke-10, hari ke-11 dari mereka pertemuan pagi dengan Tuhan, mereka penuh Roh Kudus. Hanya seperti itu. Mereka penuh Roh Kudus. Siapa yang buat? Tuhan. Kenapa Tuhan buat mereka penuh Roh Kudus dulu? Baru disuruh melayani dan bekerja lagi. Menjaga domba-dombanya lagi. Saya catat ada 5 alasan, saudara. Ini akhir ya. Jadi saudara sudah menangkap ini. Sorry nih. Kalau kembali kepada tanggung jawab. Itu bahasa Inggrisnya apa? Back to apa? Hah? Back to responsibility. Oh iya. Di rumah tanggung jawab saudara apa? Balik. Di gereja tanggung jawab saudara apa? Balik. Di depan Tuhan tanggung jawab saudara apa? Balik. Udah itu aja sederhana kok saudara. Nggak usah dipersulit. Kalau saudara mau berseru bernyembah Tuhan, sorry itu saya saudara kita teriak-teriak menyembah Tuhan, lawat kami, penuhi kami. Saudara mulai dari titik yang sama. Sebab murid-murid nggak ada yang minta. Nunggu. Setelah mereka kembali pada, apa tadi sayang? Itu cuma untuk memecah suasana doang saudara-saudara. Amin. Kasih salam kiri kanan, udah pecah dipecah-pecahin melulu di suasana. Gitu doang saudara-saudara. Balik. Amin. Di gereja saudara apa? Pelayan. Ya udah balik. Urus tanggung jawab saudara, jangan urus tanggung jawab orang. Kalau dikasih tanggung jawab jangan suka dititip-titipin. Ada loh saudara-saudara, ini saya berharap nggak ada di sini. Ada orang yang kalau tanggung jawabnya ditalangin sama orang lain, bangga, seneng. Saya mau kasih tahu catatan saudara merah tuh di mata Tuhan. Diumpetin ikan saudara, nyaho loh. Tunggu aja, tunggu. Berasa ya. Kalau saudara hari ini jawaban doa saya. Kemana rezeki itu melangkah. Ya diumpetin saudara-saudara yang kasih. Masa saudara nelayan secanggih itu, sepengalaman itu, nangkep ikan semalam-malaman dengan pengalaman yang cukup panjang. Bisa gak dapat. Terus pagi-pagi hanya karena ucapan, tebarkan saja jalanmu ke sebelah kanan, pasti kau akan dapat ikan. Ini kan orang belum orang kenal, belum ditegesin siapa tuh orang. Tapi ada yang ambil inisiatif, tebar aja. Kalau nggak dapat kita tebar lagi di pinggiran, tangkap dia. Waktu mereka, ya saudara ini imajinasi saya saudara. Waktu mereka tebar jalan ke sebelah kanan, mereka mungkin saja berharap tidak dapat apa-apa. Supaya emosi dan kelelahan mereka terlampiaskan di pinggir laut, saudara-saudara. Tapi Tuhan yang namanya Tuhan mana kalah sih sama umat. Halo, amin. Kasih salam kiri kanan, gak bakalan menang loh. Percuma, udah nurut aja dah. Capek. Dan mereka dapat. Dan ketika mereka berkomitmen untuk kembali kepada tanggung jawab. Tunggu sana, tunggu semua, jangan kemana-mana. Tunggu kalian diperlengkapi Roh Kudus, baru keluar lagi. Why? Kenapa? Saya catat ada 5. 1. Pertama saudara, Tuhan memperlengkapi mereka dengan Roh Kudus karena Tuhan tahu sekali mereka tuh lemah. Jadi Tuhan tidak mau mereka jatuh lagi. Kenapa Tuhan mau penuhi saudara dan saya dengan Roh Kudus? Karena dia tahu kita lemah. Pasti kita jatuh. Kalau mereka bergerak dengan pemikiran, semangat, daya juang, seperti sebelum mereka penuh Roh Kudus, pasti akan jatuh lagi. Daripada 2 kali kerja, mendingan tunggu, komplitin dulu. Gitu. Nah, pelajarannya apa? Pelajarannya cuma 1. Jangan pernah merasa hebat. Di mata Tuhan, kalau saudara tidak diperlengkapi dengan Roh Kudus, saudara lemah semua. Saya lemah. Kita pasti jatuh. Dan setuju katakan amin.
Nanti kalau sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, baru boleh sombong saudara-saudara. Saya sudah kuat. Nah, ketika saudara berkata saya sudah kuat, itulah kejatuhan pertama saudara sejak penuh dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak mungkin ngajarin saudara sombong. Ya kan jatuh lagi saudara. Saudara tangkap deh. Jadi dia sudah sadar nih bahwa yang dia tanya itu adalah murid yang pernah ambruk. Murid yang pernah mutung, murid yang pernah berontak. Balik. Siap Tuhan. Dan cara Tuhan itu jitu. Mau mati syahid semua saudara. Saudara ngerti kan yang namanya mati syahid kan? Dan itu berhasil diciptakan Tuhan loh saudara. Lewat apa? Persiapan, pemulihan tanggung jawab, dan Roh Kudus. Yang kedua saudara. Kenapa Tuhan penuhi mereka dengan Roh Kudus? Logikanya kalau dirunut nih saudara, saya tangkap begini. Tuhan penuhkan mereka dengan Roh Kudus karena dia tahu para murid itu lemah. 1, 2. Dia tidak mau rugi lagi. Saudara ingat ya, kita diberkati bukan cuma keselamatan. Jabatan, uang, rumah, kekayaan itu berkat dari Tuhan. Amin. Dia nggak mau itu percuma. Dia berikan itu supaya dia dapat manfaat besar dari hidup kita orang. Sebab kalau tidak dikawal dengan Roh Kudus, ambruk lagi, tekornya tambah banyak. Jadi Tuhan punya hitung-hitungan ekonomi juga saudara-saudara. Yang setuju katakan amin. Kasih salam kiri kanan. Jangan buat Tuhan tekor. Ya, berarti kita mesti tanggung jawab saudara-saudara. Setuju katakan amin. Amin. Nah saudara yang ketiga, saudara yang saya catat. Kenapa Roh Kudus itu dikirim kepada kepada para murid? Karena Roh Kudus itu kalau kita baca dari firman, itu sumber kekuatan pelayanan orang Kristen. Semua karunia berasal dari dia. Semua hikmat berasal dari dia. Semua pembelaan berasal dari dia. Semua kehebatan mujizat berasal dari dia. Datang lewat dia. Orang Kristen pelayan Tuhan tanpa sokongan dari dia, nol besar. Sayangnya saudara-saudara, ada orang-orang nol besar ngakunya punya kapasitas besar. Nah itu terbalik. Itu. Yang setuju katakan amin. Nah saudara-saudaraku yang kekasih, yang apa nih saudara? Yang keempat. Saudara, sebelum saya sampaikan yang keempat, saya mau kasih tahu sama saudara. Jadi dari sudut pandang saya pada malam ini, saya mau katakan kepada saudara. Awal pertama Roh Kudus itu diberikan karena para murid mau kembali bertanggung jawab. Jadi kita perbaiki definisinya. Kepenuhan Roh Kudus hanya terjadi pada orang yang mau kembali bertanggung jawab. Ya saudara, amin. 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 Saya bicara sama jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Saya bilang, saudara, kenapa hidup saya diberkati Tuhan? Di sini ada jemaat-jemaat mula-mula dari gereja ini berdiri, saya bilang. Pak Ajis, Mameti, wah, kenal saya? Iya. Dari muda saya sama mereka hampir 30 tahun. Dan mereka mengikuti perjalanan hidup saya. Jangan tinggi-tinggi saudara, sampai sini dulu. Saya takutnya kalau saya bilang set begini, gak ada yang ngamplopin saya malam hari ini. Saudara jangan tegang dong, saya udah mulai kehabisan bahan nih. Jadi gitu. Saya bilang, kenapa sih bisa begini? Sejujurnya saya sudah katakan kepada Tuhan, sayalah palang pintu terakhir untuk gereja ini. Kalau yang lain pergi, saya tidak akan pergi. Kalau yang lain rusak, saya akan perbaiki. Kalau yang lain masa bodoh, saya tidak akan masa bodoh. Sayalah palang terakhir. Mulai Tuhan tepuk tangan. Bagus, bagus Seth, bagus Seth.
dikirim tuh berkat, dikirim tuh ikan, dikirim tuh segala macam. Saudara tahu hitungannya? Saudara berdiri di mana sekarang dalam gereja ini? Palang terakhir bersama yang lain, atau saudara sedang melangkah keluar untuk mencari kepuasan batin ya Kristiani saudara? Welcome, salah. Saya bukan hakim. Tapi Tuhan cari yang bertanggung jawab. Begitu saudara-saudara. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya saudara. Sekarang saudara, ini penutup ya saudara. Udah diteprokin gak enak saudara. Itu tuh jam tuh gak jalan-jalan, makanya saya curiga juga saudara. 5 udah tadi saudara. Begini, kita kalau bicara tentang tanggung jawab, gak perlu ganteng, gak perlu jelek. Apalagi jelek maksud saya gitu ya. Gak perlu pintar, apalagi bodoh. Gak perlu orang kampung, apalagi orang kota. Lu tanggung jawab, value kita tinggi di mata Tuhan. Selesai. Saudara mungkin gak hafal Alkitab, gak masalah. Tapi saudara diberikan sebuah tanggung jawab yang, ya ampun saudara, mungkin tanggung jawab kita seperti Daud kali saudara yang disuruh bapaknya. Daud sini Daud. Gitu. Daud kan kecil. Saya juga bawa Daud. Ini Daud saya nih. Paling kecil. Wah saudara, pantesan Daud tuh dijauhin dari keluarga waktu masih kecil. Bandel. Jadi untuk mengamankan kondisi rumah tangganya si Isai, Daud tuh saudara disuruh jaga 2-3 ekor domba. Daud jaga nih, domba papa nih 1, 2, 3 jaga. Di pojokan sana pojokan gunung ya. Pergi pagi pulang malam, gak apa-apa. Jadi di rumah aman, gak grecok gara-gara dia. Tapi saudara tahu gak? Hal itu bukan dianggap Daud sebagai penyingkiran. Hal itu sebagai sebuah tantangan. Dia jaga itu kambing domba. Dia tidak sadar di belahan dunia politik lain terjadi keretakan kekuasaan singgasana raja. Dan waktu itu rajanya Saul mengecewakan Tuhan dalam hal tanggung jawab. Tuhan cari di seantero Israel, aneh bin ajaib saudara. Memang tuh saudara ya, kalau Tuhan tuh susah deh saudara. Mau dicerita bagaimana ya. Dia cari seantero Israel. Malah orang yang dikorbankan oleh keluarganya, dikucilkan, dikecilkan, lalu diberikan sebuah tanggung jawab kecil di daerah terpencil yang kecil sekali. Tuhan lihat tuh anak. Hebat lu nih anak. Ini anak siapa nih? Isai. Hebatnya dia. Dipercaya 2-3 ekor dijagain. Terus. Lalu dilihat bagaimana dia melawan beruang. Bagaimana dia ngelawan beberapa binatang buas yang mau menyerang dombanya. Dia gak kabur. Dia tidak berpikir nyawaku lebih mahal dari 2-3 ekor domba. Dia pulang. Dombanya ditinggal. Enggak. Dia sikat. Dia lawan. Wah keren. Ini yang saya cari. Kebetulan, saya pikir enggak ya saudara-saudara enggak sih. Akhirnya Tuhan katakan, ini yang saya cari. Plek, saudara lihat ya. Dia anak kecil, dia tidak pintar. Tanggung jawabnya tidak besar. Tapi kualitinya oke. Dicomot saudara, dia pimpin sampai jadi raja. Plek, keren. Yang setuju katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saudara, saya sudahi firman. Sekarang doa kita apa? Kembali ke tanggung jawab. Orang mau hormati saudara apa enggak urusan amat. Orang mau puji saudara, bodo amat. Ya puji Tuhan lah, tanggapi secara positif. Orang mau hina saudara, ya elah saudara-saudara. Urusan tanggung jawab itu bukan sama dia, sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah ini ayat terakhir nih saudara nih sore ini ya. Amsal pasal 19. Amsal pasal 19 ayat 22 saudara. Ya ini ayat nih bagus sekali saudara. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Sifat yang diinginkan pada seseorang adalah lebih baik orang miskin daripada seorang sekalipun. Sifat yang diinginkan pada seseorang adalah, saudara di balik kesetiaan kan ada tanggung jawab kan saudara. Karena tanggung jawab maka dia dibilang
Setia. Bisa nggak para pemain musik mukul? Bukan karena skill, bukan karena dilihat, bukan karena tugas. Tapi karena gue tanggung jawab, makanya gue mesti mukul nih barang. Semua bermain bukan karena lain lagi, karena saya tanggung jawab, maka saya main. Orang mau suka apa nggak suka permainan, urusan amat. Saya tanggung jawab. Dan tanggung jawab berarti tidak semena-mena dong saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kan Tuhan punya standar. Lebih baik orang miskin yang bertanggung jawab daripada seorang pembohong padahal dia kaya. Yang parahnya nih saudara, sifat yang diingin pada seorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin. Bukan maksud saya udah miskin, enggak tanggung jawab lagi saya. Oke, aduh. Itu ayat menggema di hati saya. Dan saya katakan kepada jemaat Tuhan, saudara pastikan, saudara pasti ketemu saya di palang pintu terakhir dari gereja ini. Ketika gereja ini mau dikoyakan bagaimana, saya harus pasang badan. Saya tidak mau malu ketemu sama Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, saya mesti yang terakhir di sini. Wih, itu saudara-saudara. Kayak apa tuh saudara? Filosofinya nakoda kapal laut. Kalau saya nggak salah, nakoda tuh punya aturan main begini. Kalau sampai terjadi apa-apa dalam pelayaran, nakoda harus terakhir yang lompat. Pastikan yang lain selamat dulu. Wah, itu baru keren. Tuhan Yesus berkati saudara. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan.